Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Alufia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2112010014, untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dalam Islam oleh Prodi Dr. Wahyu Kafida MA. Di sini saya memilih tokoh pemimpin Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Biografi Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Banyak tokoh muslim yang memiliki karakter pemimpin yang baik dan patut untuk dicontoh. Salah satu tokoh pendiri organisasi terbesar Republik ini yaitu Kiai Hasyim Haji Asy'ari. Beliau lahir pada hari Selasa, tanggal 24 Mei tahun 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi di pesantren Gedang, Tembakrejo, Kabupaten Jombang. Beliau adalah anak ketiga dan memiliki 11 saudara dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Pada jalur ayah, nasab beliau bersambung dengan Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan pada jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya Lembung Pateng. Beliau menikah di umur 21 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Nafisa, yang merupakan putri Kiai Yakub pada tahun 1892 Masehi. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di sana. Pada sesampainya di Tanah Suci, beliau gunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuannya. Hampir seluruh ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kesederhanaan. Haji Hasyim Al-Asy'ari memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat kesederhanaan dari Kiai Haji tersebut. Agama Islam sangat memperhatikan sifat kesederhanaan karena dengan sifat tersebut seseorang dapat terhindar dari sifat tercela, sifat sombong, serta sifat merendahkan orang lain. Dulu para ulama menjadikan sifat sederhana merupakan dari proses dalam berdakwah. Kiai Hasyim merupakan seorang ulama sekaligus pengasuh pondok pesantren. Beliau juga merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia dan merupakan seorang pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Beliau adalah orang yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu. Di waktu mudanya, beliau banyak menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren. Dan kemudian beliau belajar ke Mekah yang merupakan tempat terbaik untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Islam. Pada waktu itu, segala tingkah laku atau perbuatan Kiai Hasyim Al-Asy'ari seringkali dijadikan inspirasi atau sifat teladan bagi semua dalam menjalankan kehidupan. Di antara salah satu perilaku atau sifat yang dijadikan teladan oleh Kiai Hasyim Abu Al-Asy'ari ini adalah sifat yang kesederhanaan. Yang kedua, sifat sabar atau penyabar. Kiai Hasyim Al-Asy'ari adalah seorang kiai yang mempunyai sifat sabar. Tepatnya pada waktu salat zuhur, beliau memaksakan diri untuk sholat di masjid. Ada salah satu anggota keluarganya menegur beliau agar beliau sholat di rumah saja. Beliau menjawab, "Kamu tahu anak-anakku, api neraka lebih panas daripada penyakit ini." Pada saat itu, seorang Kiai Hasyim ini sedang sakit keras.
Pada saat beliau pulang dari masjid dan beristirahat sejenak dan mulai melanjutkan nasihatnya, aku menangis bukan karena penyakit ini, bukan pula aku terpisah dengan keluargaku, namun aku merasa bahwa masih kurang berbuat kebaikan kepada Tuhan. Telah banyak memerintahkan, sedangkan saya tidak bisa melakukannya dalam hal kebaikan. Hal ini membuktikan bahwa beliau sangat sabar menerima cobaan dari Allah. Meskipun dia terkena penyakit, dia tetap sholat ke masjid. Yang kedua, sifat beliau itu menepati janji. Kiai Hasyim Al-Asy'ari mendapat amanah sebagai pemimpin dalam menyongsongkan kemerdekaan Indonesia. Para pengikutnya mendesak pemerintah Jepang agar cepat mungkin memberikan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Dari peristiwa inilah menunjukkan bahwa Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari berupaya untuk memenuhi janji dan harapan, sebagaimana saat itu mewujudkan cita-cita bersama. Menurut berbagai hasil kajian maupun penelitian, kebanyakan menyimpulkan bahwa Kiai Hasyim Al-Asy'ari ini sebagai sosok pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter terhadap pesantrennya. Konsep kepemimpinan tunggal memberikan kiai kekuasaan dan kewarganegaraan yang seakan tanpa batas. Ia leluasa membuat keputusan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Bahkan keputusan yang dibuat oleh pengurus menjadi tidak berarti, manakala anggota komunitas pesantren untuk turut serta dalam penentuan keputusan. Otoritas kiai semakin kuat dan terlegitimasi oleh pengikutnya karena didukung oleh aspek keistimewaan pribadinya dan sistem nilai yang melingkupi pondok pesantren Hasyim Al-Asy'ari yang berada di pinggiran kota Yogyakarta menunjukkan fenomena yang berbeda dari kesimpulan berbagai kajian di atas. Kiai Zainal Arifin Toha, pengasuhnya, memimpin pesantren dengan berusaha melibatkan santri dan pengurus dalam penentuan keputusan pesantren. Ia memperlihatkan bahwa kiai juga menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dengan melibatkan partisipasi bawahannya untuk menghasilkan suatu keputusan. Mengkaji karakter yang melekat pada pesantren, termasuk aspek kepemimpinannya, tidak bisa memiliki perjalanan yang telah dilampauinya. Artinya, sisi historis perlu mendapatkan porsi yang cukup untuk turut serta dijadikan landasan kajian terhadap suatu lembaga sosial, pesantren diantaranya. Demikian pula sebagai salah satu lembaga tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat variasi gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pengasuh TP Hasyim Al-Asy'ari di Yogyakarta dalam beberapa hal yang sifatnya strategis terhadap kehidupan maupun misi pesantren. Kiai Zainal cenderung menggunakan otoritas secara kuat untuk menentukan keputusan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga proses yang berjalan agar sesuai dengan prinsip maupun visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam ranah yang merupakan sosialisasi dari prinsip dasar pesantren, Kiai Zainal memberi ruang yang cukup luas bagi bawahannya seperti santri, pengurus pondok, ustadz, dan lain sebagainya untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan. Proses demokrasi tersebut di pondok pesantren Hasyim
Al-Asy'ari di Yogyakarta, bukan berarti lembaga tersebut mengekor kepada pandangan yang dianut oleh masyarakat barat. Tempat ide demokratis berasal namun kepemimpinan demokratis yang dijalankan Kiai Zainal menggunakan landasan-landasan tertentu yang lebih berbasis pada nilai-nilai religius dan etika. Maka bagaimana mekanisme demokrasi tersebut diterapkan juga tidak tunduk pada model penerapan demokrasi ala barat. Hikmah yang dapat diambil dari tokoh pemimpin Kiai Hasyim Al-Asy'ari adalah Kiai Hasyim Al-Asy'ari merupakan tokoh pemimpin yang memiliki sifat sederhana, sifat yang tepat janji, penyabar, dan gaya kepemimpinan. Oleh Kiai Hasyim Al-Asy'ari itu dia menggunakan gaya otoriter, tetapi dia juga menggunakan gaya kepemimpinan demokratis yang dimana keputusan-keputusan dari kepengurusan yang mengikuti atau yang bersama dengan Kiai Hasyim, maka keputusan mereka diterima oleh Kiai Hasyim tersebut. Mengapa banyak pendapat yang mengatakan Kiai Hasyim memiliki sifat kepemimpinan otoriter karena dalam memimpin suatu pesantren tersebut atau Nahdlatul Ulama, lembaga tersebut, dia harus keras menekan kepada bawahannya, tapi di samping dia keras, tapi dia memiliki sifat penyabar dan menepati janji. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.